Selamat pagi semuanya. Baik, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan dengan NIM 23 101 dari Prodi Sistem Informasi Tarung Purwokerto. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode dalam data mining, khususnya bagian regresi. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, kita pahami dulu apa itu data mining. Data mining adalah proses untuk menggali pola, hubungan, dan pengetahuan baru dari sekumpulan data yang besar. Dalam dunia yang serba digital seperti sekarang ini, data sudah menjadi aset yang sangat berharga. Setiap aktivitas kita, mulai dari belanja online, menggunakan media sosial, hingga layanan kesehatan, menghasilkan data yang bisa diolah untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, salah satu metode utama dalam data mining adalah regresi, yang dimana berfungsi untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Misalnya kita ingin tahu bagaimana luas rumah mempengaruhi harga jual, atau bagaimana jumlah jam belajar mempengaruhi nilai ujian. Dengan regresi tersebut, kita bisa membangun model matematis yang menggambarkan hubungan tersebut dan menggunakannya melakukan prediksi. Regresi termasuk dalam metode prediktif dalam data mining karena tujuannya adalah memperkirakan nilai output atau target berdasarkan data input yang ada. Secara umum ada dua jenis regresi yang paling sering digunakan, yaitu linear regression dan logistic regression. Yang pertama kita akan membahas linear regression. Linear regression atau regresi linear adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan asumsi bahwa hubungan antar variabel bersifat linear. Secara matematis, rumus dasar regresi linear sederhana adalah Y sama dengan B0 tambah B1X tambah E. Keterangan yaitu Y adalah variabel dependen atau variabel yang diprediksi. Selanjutnya ada X adalah variabel independen atau prediktor. Selanjutnya ada BO adalah intercept dalam kurung nilai Y ketika X sama 0. B1 adalah slope atau kemiringan garis regresi. Dan E adalah error atau selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Jika hanya ada satu variabel X, maka disebut simple linear regression. Tetapi jika ada lebih dari satu variabel X, disebut multiple linear regression. Regresi linear tidak hanya digunakan untuk memprediksi, tapi juga untuk menjelaskan hubungan antar variabel, melakukan pengujian hipotesis statistik, dan menilai faktor mana yang paling berpengaruh terhadap hasil tertentu.
Dalam analisis model, kita menilai seberapa baik model tersebut dengan melihat nilai R square R kubik. Nilai R kubik menunjukkan seberapa besar variasi dari data yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi R kubik, semakin baik model menjelaskan data. Biasanya model dikatakan cukup baik jika R kubik di atas 75% atau 80%. Selain itu, dalam regresi juga dilakukan uji M dan uji T untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama atau secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun agar hasil regresi valid, kita juga harus memenuhi beberapa asumsi penting, antara lain linearitas atau linearity, yaitu hubungan antara X dan Y harus linear. Selanjutnya, independensi, yaitu data residual harus saling bebas. Selanjutnya ada homoscedasticitas, yaitu variance error harus konstan. Selanjutnya ada normalitas, yaitu error harus berdistribusi normal. Yang terakhir, tidak ada multikolinearitas, yaitu antar variabel X tidak boleh terlalu berkorelasi tinggi. Selanjutnya ada logistic regression. Meskipun namanya regresi, metode ini sebenarnya digunakan untuk klasifikasi, bukan prediksi nilai numerik. Logistik regresi digunakan ketika variabel target bersifat binar, misalnya ya atau tidak, lulus atau tidak lulus, membeli atau tidak membeli. Berbeda dengan linear regression yang hasilnya berupa angka kontinu, logistic regression menghasilkan probabilitas suatu kejadian antara 0 sampai 1. Modelnya menggunakan fungsi sigmoid yang berbentuk kurva S. Rumus dasarnya adalah P dalam kurung X sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah E panah ke atas minus dalam kurung B0 tambah B1 X tutup kurung 2 kali. Hasilnya jika lebih besar atau sama dengan 0,5, maka diklasifikasikan sebagai 1, misalnya iya. Sedangkan jika di bawah 0,5 diklasifikasikan sebagai 0, tidak. Dalam evaluasi model logistic regression digunakan beberapa ukuran seperti Hosmer-Lameshow test untuk melihat goodness of fit. Lalu dalam evaluasi model logistic regression digunakan beberapa ukuran seperti yang pertama, Hosmer-Lameshow test.
yaitu untuk melihat goodness of it. Yang kedua ada pseudo R-square, dalam kurung encipheted Fox and Snell Nagelkerke. Yang ketiga, serta condition matrix yang menunjukkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Asumsi yang perlu diperhatikan pada logistic regression juga meliputi data harus independen, hubungan antara variabel independen, dan log odds harus linear. Tidak boleh ada multikolinearitas antara variabel bebas. Sebagai penutup, karena materinya sudah selesai, mari kita simpulkan poin-poin penting dari pembahasan ini. Regresi merupakan metode utama dalam programming yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel dan melakukan prediksi. Ada dua jenis utama dalam materi tersebut, yaitu linear regression untuk numerik dan logistic regression untuk klasifikasi binary. Keduanya memiliki tahapan kerja yang sistematis, mulai dari persiapan data, pelatihan model, evaluasi, hingga interpretasi hasil. Dengan memahami teori dan langkah-langkah tersebut, kita bisa membangun model yang akurat, reliable, dan berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin demikian penjelasan saya tentang metode dalam data mining regression. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang penerapan ilmu data dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.